Selamat pagi, Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Berliana Putri Deborah. NRP 572152138825. Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem estuaria dari mata kuliah dinamika perairan. Ekosistem estuaria itu adalah badan air yang setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau sesuatu yang mengalir masuk ke dalamnya dan terhubung secara bebas ke laut. Perairan semi tertutup ini berhubung bebas dengan laut sehingga salinitas air laut bercampur dengan air tawar. Zona peralihan pun antara lingkungan sungai dengan laut. Daerah yang dekat dengan laut akan terpengaruh oleh pasang surut air laut, sedangkan yang berhubungan dengan sungai akan cenderung lebih stabil. Bagaimana flora dan fauna di estuari? Secara spesifik, tumbuhan yang biasanya tumbuh itu adalah tipe akuatik seperti Enea, alang-alang, hijau menonjol, dan berbagai jenis bakau. Selain itu, fauna yang terdapat di perairan estuari biasanya ikan yang muara, seperti ikan hari, ikan sarden, dan sebagainya. Namun ada pula seperti moluska, krustasea, mamalia, burung, serta beberapa reptil lainnya. Kenapa flora dan fauna terus berkurang? Karena biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kadar garam dan substrat. Habitat estuari adalah air asin, maka fauna yang hidup harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyimpanan zat hara juga relatif dangkal, sehingga cahaya matahari sampai ke dasar perairan, serta biota yang hidup di perairan estuaria itu akan terlindung dari gelombang laut, yang memungkinkan tumbuh mengakar di dasar estuaria dan memungkinkan larva kerang-kerang. Aspek ekologis estuaria itu ada dua, sebagai sumber zat hara, bahan organik bagi bagian estuaria yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengan lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Lalu ada tempat dijadikan sebagai tempat pemukiman, penangkapan dan sumber daya ikan, jalur transportasi air dan pelabuhan serta kawasan industri. Apa saja keuntungan estuaria? Ada tiga, yaitu wilayah dinamis karena meliputi hutan mangrove di sekitar estuaria dan hamparan lumpur dan pasir yang sangat luas. Selalu terjadi proses perubahan baik di lingkungan secara fisik maupun biologis. Yang terakhir ada estuaria tercipta karena adanya lengkungan garis pantai yang dimana lengkungan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan geologis atau penurunan muka bumi secara lokal dan diikuti dengan pemasukan air tawar yang besar. Perairan estuaria itu pelestarian ekosistem yang harus dijalankan agar terus terjaga sumber daya ikan dan wilayah penangkapannya. Lalu memanfaatkan kekayaan alam laut dengan bijaksana agar terus terjaga sumber dayanya. Harus diadakan juga meminimalisirkan kerusakan dan pencegahan kerusakan pada perairan estuaria. Harus ada edukasi juga tentang peningkatan rasa kepekaan untuk menjaga ekosistem estuaria dengan melibatkan masyarakat serta lembaga terkait. Sekian dari saya, terima kasih.